Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar lagi matematika tentang turunan fungsi. Kembali dengan saya Ristina, guru kalian. Kita bahas lagi turunan fungsi. Yang kita pelajari pertama yaitu adalah definisi dari turunan. Apa itu turunan? Turunan merupakan suatu perubahan fungsi untuk setiap perubahan variabel. Jika ada fungsi y sama dengan fx, y ini adalah merupakan suatu fungsi, bisa dilambangkan dengan fx juga, maka turunan fungsi itu didefinisikan sebagai berikut. Y aksen, ada petik di atas, ini bacanya adalah y aksen, sama dengan f aksen, lambang turunan itu f aksen, sama dengan dy dx, dy dx di sini juga lambang dari turunan, adalah limit delta x yang bentuk seperti ini dibaca delta x mendekati 0 dari fx plus delta x kurangi fx per delta x, atau turunannya y aksen, lambang dari turunan, f aksen adalah dy dx limit h mendekati 0 fx plus h kurangi fx per h. Bab limit sudah dipelajari di semester kemarin. Dasar-dasar turunan fungsi. Yang pertama yaitu adalah untuk fx sama dengan x pangkat n, di mana x adalah variabel, n-nya adalah pangkat, pangkatnya nanti dalam bentuk angka. Maka turunannya adalah f aksen, lambang dari turunan itu f aksen, sama dengan n kali, n-nya itu turun ke depan, dikalikan x variabelnya tetap, pangkatnya dikurangi 1, jadi n dikurangi 1. Itu untuk fx sama dengan x pangkat n. Bentuk yang kedua yaitu untuk fx sama dengan a kali x, di mana a adalah koefisien yang artinya angka, x adalah variabel. Maka turunannya adalah f aksen x sama dengan a. Di sini berarti angka saja yang diambil. Bentuk yang ketiga yaitu adalah fx sama dengan c. C di sini adalah konstanta yang artinya hanya angka saja tanpa ada variabel x. Maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 0. Ini tiga hal dasar yang harus dikuasai dalam menyelesaikan masalah fungsi dan turunannya. Silakan dicatat jika perlu, karena ini nanti akan dibutuhkan untuk bab-bab berikutnya. Contoh penerapan dari turunan fungsi. Untuk bentuk yang pertama yaitu fx sama dengan x pangkat n, turunannya tadi f aksen x adalah n-nya turun dikalikan x, di pangkatnya dikurangi 1 jadinya n-1. Contohnya, contoh pertama untuk fx sama dengan x pangkat 5. Berarti n di sini berapa pangkatnya? 5, betul. Turunannya adalah, berarti lambangnya apa tadi? F aksen x. F aksen x sama dengan, berarti 5-nya nanti harus turun 5, x-nya tetap, pangkatnya diapakan? Dikurangi 1, jadinya adalah 5 pangkat x pangkat 5 kurangi 1, maka hasilnya adalah 5, x pangkatnya jadi pangkat 4. Contoh yang kedua, untuk fx sama dengan x pangkat 8, maka turunannya adalah lambang turunan f aksen x sama dengan berapa yang turun? 8. Nah, 8-nya turun, x pangkatnya dikurangi 1, berarti 8 dikurangi 1, berarti hasilnya berapa kira-kira? 8 x pangkat 7. Untuk bentuk yang ketiga, ini contoh yang ketiga, fx sama dengan 4 kali x pangkat 3, ada angka 4 di depannya, pangkatnya adalah 3, maka turunannya adalah, lambang turunan tadi apa? F aksen x, berarti f aksen x sama dengan 4 kali 3-nya turun, 4 kali 3, x nya pangkatnya tinggal berapa? X nya pangkat
3 kurangi 1, jadi hasilnya adalah 4 kali 3, 12, X nya pangkat 2. Contoh terakhir, fx sama dengan 10x pangkat 6. Sekarang nyoba cari turunannya, kira-kira berapa? Lambang turunan f aksen x sama dengan, berarti 10, yang turun berapa? Betul, 6 kali x pangkat 6 dikurangi 1, jadinya berapa? 10 kali 6, 60, x nya pangkat 5. Itu contoh penerapan untuk fx sama dengan x pangkat n. Untuk berikutnya, untuk penerapan x yang berikutnya, bentuk fx sama dengan a kali x. Contoh penerapannya, fx sama dengan a kali x, turunannya tadi f aksen x diambil adalah a. Ini adalah angka, yang artinya dia adalah variabelnya x, koefisiennya a, diambil angkanya saja. Sebagai contoh, jika ada fx sama dengan 6x, maka turunannya, angka depannya berapa? 6, berarti turunannya adalah 6. Contoh kedua, fx sama dengan 10x, maka turunannya adalah berapa kira-kira? F aksen x sama dengan 10. Untuk ketiga, contoh fx sama dengan 17x, turunannya adalah berapa? 17, ya betul, f aksen x sama dengan 17. Yang keempat, jika ada fx sama dengan 27x, turunannya berapa kira-kira? 27, ya betul, f aksen x sama dengan 27. Itu untuk bentuk yang kedua, fx sama dengan a kali x. Contoh penerapan bentuk ketiga. Yang bentuk ketiga adalah berupa konstanta, turunannya tadi adalah 0, berarti berapapun angka tanpa variabel itu turunannya adalah 0. Sebagai contoh, jika fx sama dengan 20, maka turunannya berapa? F aksen x sama dengan 0, betul. Untuk fx sama dengan 250, angka juga tanpa variabel, berarti turunannya adalah f aksen x sama dengan 0 lagi. Untuk fx sama dengan 55, angka lagi saja tanpa ada variabelnya, berarti turunannya adalah 0, betul. Contoh terakhir, fx sama dengan 0 sendiri, berarti turunannya berapa kira-kira? Ada x nya enggak? Kalau enggak ada, berarti turunannya adalah 0. Itu bentuk dari 3 variabel, 3 dasar turunan. Sekarang kalau penerapannya bentuknya gabungan, sebagai contoh, fx sama dengan 3x pangkat 5 ditambah 7x kurangi 2. Ini bentuk pangkat, ini bentuk kedua yang ada variabel x nya saja, cuman pangkat 1 atau hanya x saja, yang terakhir adalah konstanta atau angka. Berarti turunannya bagaimana? Berarti depan jari sendiri, yang tengah jari sendiri, yang belakang juga di jari sendiri. Berarti turunannya, lambang turunan f aksen x sama dengan, dari 3x pangkat 5, turunannya berapa? Tadi 3, terus kali 5, betul, x nya tinggal pangkatnya dikurangi 1, jadinya 3 kali 5, x pangkat 5 kurangi 1. Untuk 7x, turunannya berarti berapa? 7x tadi turunannya hanya diambil angkanya saja 7, berarti turunannya adalah 7. Untuk negatif 2, angka saja, turunannya tadi berapa? Betul, 0, berarti terakhir di sini hasilnya dikurangi 0. Tinggal disederhanakan, mana yang dihitung? 3 kali 5, betul, berapa? 15, x nya pangkat 4 tambah 7 kurangi 0, nilainya berapa? 7 kurangi 0,
7. Jadinya 15 X pangkat 4 ditambah 7. Apakah ini boleh dijumlahkan? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena satu ada variabelnya, yang satu tidak, berarti tidak sejenis. Jadi hasil akhirnya adalah 15 X pangkat 4 ditambah 7. Contoh kedua, untuk fx sama dengan 10x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 kurangi 2x kurangi 15. Wih, ketok tawa, tidak apa-apa. Turunannya kita coba yuk. F aksen X, lambang turunan. Turunan dari yang depan tadi 10 dikali 4, betul. X nya tinggal pangkat 3 dikurangi 1. Untuk 2x pangkat 3, turunannya adalah 2 kali 3 x pangkat 3 kurangi 1, betul. Untuk negatif 2x, turunannya adalah negatif 2, betul. Untuk negatif 15, turunannya adalah 0. Tinggal disederhanakan, mana yang dihitung? 10 kali 4, 40. X nya tinggal pangkat 3, 2 kali 3 6, X nya pangkatnya adalah 2 dikurangi 2. Apakah bisa dijumlahkan? Tidak, karena tidak sejenis. Berarti hasil akhirnya adalah 40 X pangkat 3 tambah 6 X pangkat 2 dikurangi 2. Contoh yang ketiga, untuk fx sama dengan 100 kurangi 7x kurangi 2x pangkat 4, maka turunannya, lambang turunan tadi f aksen x, turunannya 100 berapa? Angka turunannya 0, betul. Negatif 7x, turunannya negatif 7x, diambil angkanya saja, negatif 7, betul. Negatif 2x pangkat 4, turunannya adalah negatif 2 kali 4, x nya tinggal pangkat 3. Dari mana pangkat 3? 4 dikurangi 1. Tinggal disederhanakan, 0 kurangi 7 adalah negatif 7, 2 kali 4 negatif 8, x nya pangkat 3. Demikian pembelajaran hari ini. Silakan dicatat, bagian yang penting bisa untuk belajar berikutnya. Selamat belajar semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, tetap protokol kesehatan biar kita bisa bertahan sampai pandemi ini berakhir. Terima kasih, selamat belajar semua, sampai ketemu lagi di tahap berikutnya.